Oke guys, jadi kalian tahu nggak? Kalian bisa buat megatank menggunakan triplek. Nah, ini karena bukan bidang gua, jadi mungkin di video ini gua hanya akan menunjukkan prosesnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih kita lihat prosesnya. Ini gua dapat dari YouTube ya, YouTube channel Orang Luar. Ini akan gua tulis nama channelnya apa. Yuk kita saksikan bersama guys. Nah, ini jadi dibilang the plywood shell has already had 3 coats of marine epoxy. Jadi plywood ini itu bahasa sananya dari triplek, kalau kita nyebutnya triplek, dan ini berarti tripleknya udah di epoxy 3 kali, 3 lapis. Nah, ini marine epoxy, gua nggak tahu apakah itu brand atau jenis epoksinya apa gimana, gua nggak tahu. Jadi intinya sebelum ini semua dirangkai, ini udah di epoxy si apa namanya tripleknya guys. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find. Nah, itu alat-alat yang dia gunakan untuk melakukan ini semua. Nah, terus di sini dia buat keterangan epoxy is not UV stable and needs coating over. Jadi ini mungkin mirip-mirip dengan waterproofing yang kita pakai untuk kolam kita. Itu kalau terpapar matahari terus-menerus juga lama-lama waterproofingnya bisa rusak ya. Makanya mungkin sifat epoksi ini mirip-mirip dengan waterproofing ya sepertinya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi ya. Karena sekali lagi ini bukan bidang gua, jadi ini gua hanya ngomong apa yang gua tahu. Ilmu gua masalah material gini gua sangat rendah guys. Mohon maklum. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable. Nah, di sini dia bilang kalau untuk indoor itu nggak diperlukan coating epoksinya. Jadi kalau kalian mau buat seperti ini dan ditaruhnya di indoor tidak terpapas langsung cahaya matahari, mungkin coating tidak diperlukan. Namun kayaknya sih emang lebih baik di coating aja sih. Kayak megatank gua juga waktu itu setelah waterproofing script dan lain-lain semuanya ya, itu terakhir baru digunakan coating. Gue menggunakan FlexiCoat waktu itu. Jadi FlexiCoat kalau gua nggak salah ada warna biru sama warna hitam ya kalau gua nggak salah. FlexiCoat yang gue pakai itu yang untuk kolam koi. Jadi secara nggak langsung megatank gua pun itu bukan dicat sebenarnya warna hitam. Itu adalah dari FlexiCoat itu yang berwarna hitam. Jadi untuk melapisi waterproofing gua dan juga ya sebagai warna background dari megatank yang ada di rumah gua guys. Oke, jadi gue akan bahas dulu dengan bagian dalam kolam. Ini semua udah di waterponding menggunakan FlexiCoat. Jadi 1 hari setelah pemasangan kaca itu sudah dilakukan waterponding 1 kali. Nah, gue diskusi sama beberapa teman, dia menyarankan FlexiCoat ini ditunggu 1 minggu sebelum pelapisan kedua. Nah, hari ini kita baru selesai pelapisan yang kedua. Jadi untuk mengisi air kita akan menunggu 1 minggu lagi. Setelah FlexiCoat ini benar-benar kering, baru kita mulai proses pengisian air. Nah, ini sama dia di coating semua, ya kan? Jadi kayak backgroundnya warna hitam dan ini kayaknya dikasih serbuk-serbuk batu atau apa supaya bisa dapat kesan natural dari tank dia. Nah, ini jadi kalau kalian mau nuansa-nuansa background 3 dimensi bisa nih dilakuinnya kayak begini. Terus ini dia ngambil batu-batu dari alam. Oh, ditempel-tempel nih di lem ke sana. Nah, nih karena dia menggunakan plywood atau apa namanya? Triplek. Jadi ini dengan mudah bisa dibolongin untuk overflow, bottom drain dan lain-lain sesuai dengan desain filtrasi dan kebutuhan yang kita ini kan lah ya. Tapi kalau misalnya menggunakan beton, instalasi pipa dan lain-lain itu kan emang harus dari awal ya. Karena itu harus disetting sebelum proses pengecoran atau ya itulah pembetonan lah ya. Oke, jadi untuk draft pemipaan kurang lebih seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini semua gue pakai 8 bottom drain seperti yang gue jelasin kemarin. Dan ini settingan untuk pemipaannya. Ini untuk ininya kali ya, apa tulang-tulangan bawahnya untuk penahan. Oh, ini untuk penahan kacanya nih. Tuh. Dia pasangin kaca, habis itu pakai aluminium U ya, list U ya kalau nggak salah namanya. Terus di silikon kacanya. Kaca ke kaca di silikon.
Dan yang di bagian ujung sana dikasih apa, tulangan lagi untuk nahan kaca. Dan ini sepertinya untuk tulangan lagi, kayu yang panjang yang lagi dia buat ini guys. Nah, ini kayaknya fungsi dari kayu ini untuk sebagai jepitan dari list U aluminium itu ya. Ini kita lihat nih. Tuh, kalau kalian bisa lihat list U-nya itu yang untuk ke kaca yang aluminium itu dijepit sama tadi kayu yang panjang dia buat itu di bagian belakang. Habis itu kayunya di stud jadi biar ngunci, dan juga list U-nya jadi kekunci juga ke kaca. Nah, habis itu kalau kita perhatiin di sini, ini semua list U aluminiumnya udah terpasang, dan tadi di bagian yang dia hanya menempel kacanya itu dengan silikon ketemu silikon, kaca ketemu kaca di silikon. Habis itu baru sama dia dikunci lagi pakai aluminium ini guys. Jadi biar dia nggak gerak. Jadi sehingga konstruksinya harusnya sih kokoh ya, harusnya. Tapi model-model kayak gini udah cukup banyak kita jumpai loh. Harusnya sih teknik seperti ini ya teknik yang umum dilakukan ya. Nah, tuh bentuk hasilnya seperti itu. Oke, jadi tadi kita udah lihat prosesnya seperti apa, dan jujur aja karena ini bukan bidang gua, jadi gua nggak bisa komen terlalu banyak. Jadi di sini gua hanya akan bantu untuk membuka diskusi. Jadi ada dua hal sebenarnya yang mau gua bahas sih, atau gua diskusikan. Pertama mengenai durabilitas, yang kedua itu mengenai harga. Jadi kita ngomong dari durabilitas dulu. Dengan proses yang sudah kita lihat tadi ya, bagaimana cara membuatnya. Kalau kita compare nih, kita bandingkan dengan bak fiber yang udah umum dibuat di Indonesia. Kira-kira nih menurut kalian ya, itu lebih awet mana? Plywood yang tadi dibuatnya seperti itu, kolamnya atau megatank-nya, atau megatank menggunakan bak fiber? Itu satu hal ya yang mau gue tanya. Kira-kira menurut kalian aja ya, mana yang lebih tahan lama? Dan kedua, mengenai ini harga, karena ujung-ujungnya harga dong, ya kan? Semua itu ditentukan oleh harganya. Kalau plywood dan material-material penunjang lainnya, hantu blaunya tadi kan kita udah lihat beberapa yang dia tunjukkan, dan dibanding kita bangun dengan bak fiber, kalau dari segi harga kira-kira mana murah? Ini mungkin gini ya, di luar jasa ya, dalam arti gini, nggak semua orang bisa buat bak fiber ya. Biasanya kan ujung-ujungnya kita ya bayar orang untuk membuat itu. Tapi kalau dengan model plywood seperti ini nih, yang jadi pertimbangan gua ini kayaknya kalau emang orangnya ulet terus kreatif, ini sesuatu yang bisa dibuat di rumah sendiri gitu. Karena tadi kita lihat videonya ya, orangnya ngebuat sendiri loh gitu kan. Tapi itu emang harus punya skill tersendiri ya. Kelihatannya mudah tapi pasti praktekin susah. Yang mahal itu juga nanti uang sekolahnya, dalam arti pas salah-salahnya kan pasti ada miss-missnya, kecuali emang udah jago banget ya. Tapi kita ngomong secara umum aja, kira-kira kalau dari harga dengan apa yang dilakukan dan diperlukan untuk membuat plywood tank tadi, atau dibandingkan dengan bak fiber, kira-kira secara umum kalau di Indonesia ya lebih murah mana? Jadi mungkin dua hal itu yang bisa gua lempar untuk diskusi ke kawan-kawan semua. Kalau ada yang ngerti nih, tolong bantu komen di bawah. So, mungkin itu aja video singkat gua kali ini. Semoga sedikit banyak video ini dapat menginspirasi, dan see you guys in my next video. Bye-bye.